Beato Carlo Acutis adalah seorang Katolik yang lahir pada tanggal 3 Mei 1991 di London, Inggris. Ia adalah anak dari Andrea Acutis dan Antonia Zalzano. Acutis berasal dari keluarga yang berkecukupan secara finansial. Sekitar usianya 5 tahun, keluarga mereka pindah dan menetap di Milan, Italia pada bulan September 1991. Sejak kecil, Acutis menunjukkan minat yang besar pada gereja-gereja Katolik. Pada usia 7 tahun, ia menerima komuni kudus pertama di biara Santo Ambrogio dan Nemus. Acutis biasanya terlihat berdoa sebelum dan sesudah misa di tabernakel. Ia juga selalu pergi untuk mengaku dosa seminggu sekali. Ia sangat rajin mengikuti Ekaristi setiap hari. Acutis juga sering mengunjungi Assisi di mana Santo Fransiskus dimakamkan. Acutis juga memiliki cinta khusus kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria lewat doa rosario serta berdevosi. Bahkan kekudusan dan kesucian hidupnya dapat membawa pertobatan mendalam bagi ibunya yang sebelumnya kurang terlalu taat sehingga menjadi rajin untuk mengikuti Ekaristi. Tidak hanya itu, kecintaannya dan kepeduliannya pada sesama membuatnya rela memakai uang sakunya untuk menolong orang-orang miskin. Bahkan, Acutis juga dikenal suka membela anak-anak di sekolahan yang dibuli, khususnya anak-anak disabilitas. Dan ketika ada orang tua dari temannya yang bercerai, Acutis juga membawa temannya itu masuk ke dalam keluarganya. Banyak sekali keistimewaan dan teladan suci dari Carlo Acutis. Di usia mudanya, ia juga meminta orang tuanya untuk membawanya berziarah ke tempat-tempat para kudus dan ke situs-situs mujizat Ekaristi. Selain kecintaannya pada gereja, sama halnya dengan remaja laki-laki pada umumnya, Carlo Acutis begitu suka dengan sepak bola, bermain game video. Ia juga tertarik dengan komputer dan ia pun belajar sendiri cara membuat kode dan membangun situs website saat masih di sekolah dasar. Tidak hanya itu, penyuka dunia programming ini menggunakan keahliannya untuk membangun situs yang membuat katalog mukjizat Ekaristi di seluruh dunia. Dalam websitenya, Carlo Acutis mengatakan, semakin kita sering menerima Ekaristi, semakin kita menyerupai Yesus, sehingga di bumi ini kita akan merasakan surga. Situs webnya yang paling populer adalah situs yang berisi daftar keajaiban dari seluruh dunia berdasarkan katalog yang telah ia susun sejak usia 11 tahun. Ia menyelesaikan situs tersebut sesaat sebelum kematiannya. Ketika Acutis menderita leukemia, Acutis menderita leukemia saat ia masih remaja. Ia mendedikasikan penderitaannya itu untuk Paus Benediktus ke-16 dan gereja. Dikutip, ia pun mengatakan, katanya, "Saya menawarkan semua penderitaan yang harus saya derita untuk Tuhan, Paus, dan gereja." Kemudian, sebagai bagian dari pengabdiannya, Acutis meminta orang tuanya untuk membawanya ke berbagai tempat suci Ekaristi. Meskipun kesehatannya yang menurun membuat perjalanannya semakin sulit. Kemudian Acutis meninggal pada tanggal 12 Oktober 2006 pada usianya ke-15 tahun di Monza, Italia, dan dimakamkan di Assisi atas permintaannya karena kecintaannya kepada Santo Fransiskus dari Assisi.
Pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 10 Oktober, sungguh menjadi sukacita besar bagi umat Katolik di seluruh dunia, khususnya bagi kaum muda, di mana seorang remaja bernama Carlo Acutis dibeatifikasi di Basilika Santo Fransiskus dari Assisi di Assisi, Italia, oleh Agustino Fallini. Dalam sejarah gereja Katolik pertama kalinya pada abad ke-20 ini atau di zaman milenial ini, ada seorang Beato Carlo Acutis, dan ia ditetapkan sebagai pelindung programmer komputer dan pemuda. Hari perayaannya adalah 12 Oktober. Beato Carlo Acutis juga yang mempopulerkan istilah Ekaristi adalah jalan tol menuju ke surga. Hal yang menakjubkan sekaligus membuatnya jadi beato adalah kesaksian mujizat penyembuhan dari seorang anak kecil di Brazil. Anak tersebut sembuh dari penyakit kanker pankreas berkat doanya melalui perantaraan Beato Carlo Acutis. Beato Carlo Acutis ini hanya hidup 15 tahun saja. Rentang waktu hidup Beato milenial ini begitu singkat, bukan? Namun, Beato Carlo Acutis mampu mengisi waktu hidupnya yang singkat dengan berbagai hal yang positif, bermakna, serta berbuah yang tidak hanya dirasakan oleh keluarganya saja, melainkan bagi sesamanya. Beato Carlo Acutis bukanlah seorang pendoa atau seorang yang berkarya dalam sebuah biara. Namun, ia hanya remaja muda seperti pada umumnya yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan rencananya pada kita semua. Tidak hanya itu, lewat penderitaan sakit yang dialaminya, Beato Carlo Acutis juga mengajak kita semua, terutama untuk kaum milenial, agar berani mempersembahkan apapun yang kita miliki dan kita rasakan untuk Tuhan, gereja, serta sesama, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Tak jarang, sebagai manusia, khususnya orang muda di zaman ini, sulit sekali membatasi kesenangan pribadi dan belajar untuk mengutamakan Tuhan dalam keseharian rutinitas hidup. Terlalu sibuk dan terlalu banyak kegiatan dalam hidup duniawi sehingga menjadi alasan tidak dapat pergi ke gereja atau tidak dapat merayakan Ekaristi walaupun secara online. Selain itu juga lupa berdoa, bahkan malas untuk membaca kitab suci. Tidak heran ketika kita terjebak dalam kebosanan dan kejenuhan rutinitas hidup. Rasanya hati ini pun seperti tanaman kering, lalu menjadi layu karena tidak adanya keseimbangan antara kesenangan pribadi dan hidup rohani. Namun, tidakkah kita melihat adanya Beato Carlo Acutis ini yang seorang remaja usia muda tapi hidupnya sungguh membawa berkat. Berbagai cara bisa kita lakukan untuk membagi berkat. Lakukanlah seperti teladan dari Beato Carlo Acutis terhadap keluarga dan sesama. Tidak mudah memang menjadi pembawa berkat, pasti banyak rintangan dan godaan. Tetapi percayalah dan selalu memohon doa melalui perantaraan Beato Carlo Acutis agar memampukan kita semua, khususnya sebagai orang muda, untuk mengupayakan sesuatu yang lebih, agar semakin banyak yang merasakan berkat Tuhan lewat apa yang kita perbuat. Sejenak saya berpikir bahwa benar adanya Beato Carlo Acutis dikirim Tuhan untuk mengingatkan kita, khususnya kaum muda di era internet ini, di era modern ini, di masa pandemi ini, banyak sekali orang-orang yang sering menggunakan internet tidak hanya untuk bermain game, gosip,
film terbaru, menyebar fitnah, dan lain-lain. Untuk itu, dengan adanya contoh dari Beato Carlo Acutis, mari kita sama-sama menggunakan dengan bijak, dengan positif, dan bermakna. Dan ingatlah, agar kita dapat menjadi berkat buat sesama. Terima kasih sudah bergabung bersama saya Benedikta di channel Mata Bajak ini, dan sampai jumpa di kisah Santo Santa berikutnya. Salam sukacita.